Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? Tanya siapa ya? CTRL, coba tanya radio lo. 107,9 FM 8 Radio ITB, your entertainment and music station. Halo semuanya, kembali lagi bersama Rinjani dan Nadifa di CTRL Coba Tanya Radio Lo episode 12. Naik terus turun di Braga. Nah, halo kamu semuanya semua, lagi ngapain nih sekarang? Mungkin karena ini lagi Januari ya, Nat, kayak lagi liburan di rumah gitu ya. Sebenarnya lagi pada libur kali ya. Kalau Rinjani gini biasanya kalau libur-libur gitu biasanya ngapain sih? Biasanya Rinjani kayak ya udah di rumah, kalau nggak catching up aja sama teman-teman Rinjani gitu. Kalau Nadifa ngapain? Kalau Nadifa sih biasanya memanfaatkan waktu libur ini untuk berwisata ya. Untuk melakukan hal-hal yang kalau ada tekanan akademik tuh nggak bisa gitu. Kayak baru bisa lagi sekarang gitu ya. Biasanya emang Nadifa bisa kemana? Kalau Nadifa sih lagi suka wisata di area Bandung aja sih. Untuk ngampusnya di Bandung, terus kayaknya menarik juga nih kalau eksplor-eksplor Bandung. Nah, kamu Mania, sekarang kita sedang berada di Bandung. Nah, coba dong, Nadifa mau nanya sedikit. Kalau menurut Rinjani, kalau bisa deskripsiin Bandung dalam satu kata, apa kata itu? menurut Rinjani, Bandung tuh romantis ya, Nat? Romantis, kenapa tuh? Karena kayak, aduh Rinjani kepikiran Dilan dan Milea banget kalau ngeliat jalanan di Bandung ini gitu kan. Ikonik ya. Ya, kayak Rinjani pengen punya Dilannya sendiri gitu kan. Aduh, siapa sih yang nggak mau punya Dilan sendiri? Aduh, bener. Kalau misalnya Nadifa ya, kalau misalnya bisa deskripsiin Bandung dengan satu kata, itu sejuk. Karena iya. jujur kalau dibandingin sama di rumah Nadifa nih ya, di Jakarta, wah panas. Jadi kalau misalnya di Bandung tuh adem-adem gitu. Hatinya juga ikut adem dan Ikut tenang. adem, kayak Rinjani ya. Ya, aduh. Kalau kamu semuanya gimana nih? Satu kata buat Bandung, drop di kolom Coba komentar. Nah, kamu Mania, tahu nggak sekarang kita lagi di mana? Specifically Bandungnya. Tebak-tebakan dulu kali ya. Iya. Nah, kalau misalnya butuh clue-clue dikit, kita itu lagi ada di Alun-alun Bandung. Nah, sekarang bisa kamu semuanya lihat di belakang kita ada Bandung Tour on Bus atau yang biasa disebut Bandros. Nah, Bandros ini tuh biasanya singgah-singgah ke tempat ikonik itu nggak sih kalau di Bandung? Iya, nah ini Bandrosnya mau jalan ke tempat ikonik Bandung. Ayo kita dadah-dadah. Halo kamu Sonia, sekarang kita sudah sampai ke Snap Manor. Nah, Snap Manor ini merupakan foto booth koran pertama yang ada di Indonesia. Nah, untuk kamu sebenarnya yang pengen foto di sini kan lucu-lucu ya fotonya kayak koran. Itu bisa datang di jam 9 sampai jam 11 malam untuk weekdays dan juga sampai jam 12 malam untuk weekend. Nah, kalau di foto booth ini bisa retake berkali-kali loh kamu sebenarnya. Jadi kalau kamu sebenarnya yang merasa aduh fotonya jelek bisa di retake sampai sepuasnya ya, tenang aja. Nah, kalau misalnya foto di sini juga backgroundnya tuh langsung kelihatan banget ada situasi Braga gitu ya. Jadi Ngebraga banget, Bandung banget. Bandung banget. Iya, jadi kamu semuanya bisa, wah kalau misalkan upload di story kayak wow, ini orang lagi di Braga gitu, lagi di Bandung. Iconic dan keren banget sih. Nah, daripada nunggu langsung aja yuk ke tempatnya yuk. Nah, sekarang kita sudah sampai ke Grey Art Gallery. Galeri ini menceritakan Bandung sebagai kota seni dengan pendekatan seni seperti lukisan, fotografi, hingga seni media. Grey Art Gallery merupakan ruang kolaborasi antara seniman dengan komunitas kreatif di Bandung yang dapat menghasilkan karya holistik dan mencerminkan beragam perspektif dalam melihat Bandung. Lokasinya strategis banget loh kampus Mania. Jadi pengunjung dapat menikmati karya seni sambil merasakan suasana khas di sekitarnya, mulai dari kafe, butik, kuliner, hingga toko-toko seni. Nah, tahu nggak sih Rin kenapa recommended banget untuk ke Grey Art Gallery ini? Kenapa sih, Nat? Karena Grey Art Gallery ini buka dari jam 10 pagi sampai 8 malam dan pengunjung hanya membayar tiket masuk sebesar 20 sampai 30 ribu dan mendapatkan waktu sensasi sajian seni tanpa batas waktu. Oh iya, Rinjani juga pernah dengar karena kadang-kadang bakal ada workshop juga loh, kayak diskusi terbuka juga dan juga bedah buku sampai pertunjukan seni. Yes, bener banget. Konsepnya ganti-ganti, jadi bisa dikunjungi berulang-ulang pada waktu tertentu Kampus Mania.
Nah, coba nih Rinjani, ceritain dong tadi ke kampus mandi kita habis beli apa? Nah, kalau Rinjani sendiri beli cookies and cream yang swirl. Kalau Nadifa beli apa nih? Kalau Nadifa beli ciri khas Milk and Crumbs yang Nadifa suka banget, which is coklatnya. Yang menurut Nadifa tuh mantep banget sih. Ya lucu sih. Nah, Kamus Mania, kalau misalkan cookies and cream ini unik banget karena cookiesnya itu bisa edible dan emang di swirl gitu. Jadi rasanya nyatu banget sama ice creamnya. Kalau misalnya tadi Nadifa ngeliat juga di menunya sebenarnya unik-unik sih ya rasa-rasanya. jujur. Ada yang banoffee, ada yang cream cheese gitu tadi ya. Ada cheesecake dan gitu juga ya. berry. Jadi rasanya kayak strawberry dan every berry dimasukin ke dalam ice creamnya. Dan tadi Nadifa lihat juga es krim itu banyak jenisnya. Contohnya yang swirl gini dan juga ada yang cupcake gini. Ditambah lagi ada cookies di dalam. Iya. Nah, Jujur menarik sih. dan tempatnya juga menarik banget ya sih, karena di sini kayak so unik. Jadi buat kampus mania yang belum tahu posisi Milk and Crumbs-nya ada di mana, itu tuh ada sebuah hidden gem gang kecil gitu ya pas lagi Iya. masuk ke dalam Braga. Karena jadi juga awalnya, aduh di mana ya? Ternyata Iya. dia masuk ke dalam gang dan wow, ternyata hidden gem banget, lucu banget loh tempatnya. Dan ditambah lagi karena tempatnya lucu, Instagramable banget ya sih. Iya, jadi kita bisa foto nih di sini. Nah, buat kampus mania yang belum tahu, Bandros atau Bandung Tour on Bus adalah bus wisata resmi milik Kota Bandung untuk dinikmati masyarakat Bandung berkeliling kota sambil menikmati berbagai destinasi dan kawasan ikonik dengan harga 20.000 aja. Wow, nah Bandros ini memiliki jam operasional mulai pukul jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Dan Bandros ini dibuka setiap hari loh kamusnya. Berarti kita bisa menikmati suasana Bandung yang romantis, yang indah ini tiap hari ya. Iya. Oke. Nah, Bandros ini buat kampus mana yang belum tahu memiliki konsep bus tingkat. Mirip-mirip bus yang di Singapura gitu gak sih? Keren banget sih. Udah semaju itu ya kita Iya. Bandung ya. Nah, dengan bagian atas itu terbuka sehingga penumpang dapat melihat suasana sekitar secara langsung. Nah, sepanjang perjalanan, penumpang akan mendapatkan penjelasan mengenai sejarah Bandung, cerita, dan juga keunikan tempat-tempat destinasi. Nah, dari untuk rute Bandrosnya itu sendiri melewati pastinya kawasan-kawasan yang ikonik dan juga bersejarah ya. Contohnya kayak Jalan Braga, alun-alun, Gedung Merdeka, dan lain-lain. Dan untuk titik naik dan turunnya juga ada di alun-alun Bandung dan juga di Museum Geologi. Durasi untuk menikmati Bandros ini hanya 45 menit saja loh Kampus Mania. Dan Kampus Mania udah bisa melihat banyak banget wisata dari Bandung ini. Nah, untuk rute Bandros sendiri dimulai dari alun-alun kota Bandung. Kampus Mania bisa melihat ada masjid dan juga di sana ada banyak banget Bandros yang ngetem tuh di alun-alun. Berarti rame kali ya si alun-alun Bandung ini. Iya, rame banget, menyatukan semua orang di alun-alun. Kemudian kita akan jalan ke Jalan Braga, tapi karena sekarang adalah weekend, jadi ditutup sayangnya. Jadi Bandrosnya nggak bisa lewat dari Jalan Braganya ya. Iya. Tapi buat kampus mana yang tetap mau ke Jalan Braga, bisa berhenti di Braga, terus turun dan menikmati Braganya juga. sendiri. Nah, selanjutnya abis ngelewatin Braga, Bandros ini akan ngelewatin LASWI atau Laskar Wanita Indonesia, yaitu patung wanita tempur Belanda. Wow. Emang berarti bersejarah banget ya area-area yang Iya. dilewatin sama Bandros ini. Lalu ngelewatin juga replika kereta api pertama di Bandung, yaitu Si Gombang. Selanjutnya kita melewati Tugu Maung. Mungkin kalian mendengarnya kayak Maung, gitu ya. Harimau gitu mungkin ya. Iya, tapi itu juga terkait loh Kamus Mania karena sebenarnya Tugu Maung ini yang biasa Kamus Mania lihat di perempatan warnanya putih tuh. Kalau misalkan mau ke Pascal itu merupakan menandakan memasuki kawasan cagar budaya yang ada di Bandung ini. Jadi nggak emang sekedar ada tugu artinya doang, ya. ada artinya. Benar-benar. Nah, Kamus Mania, selanjutnya kita akan melewati Jalan Dago. Jalan Dago sendiri dalam bahasa Sunda artinya menunggu. Karena saat dulu di sini merupakan kawasan hutan yang banyak sekali hewannya. Dan orang-orang itu nggak berani turun karena emang banyak banget kan hewannya, jadi dia takut. Jadi dia nunggu dulu gitu. Nunggu dulu di situ. Nunggu dulu, makanya kawasan ini disebut Dago karena orang-orang menunggu di jalan ini. Ternyata jalan yang panjang Dago itu ada fun fact-nya juga ya. Iya. Nah, selanjutnya Kampus Mania, Bandros ini selain melewati Dago akan melewati salah satu gedung paling ikonik di Bandung, yaitu Gedung Sate. Nah, Nadifa punya sedikit fun fact nih tentang Gedung Sate. Gedung Sate ini proses pembuatannya itu mulai dari tahun 1920 sampai 1940. Dan Gedung Sate ini dibuat di Bandung karena dulu ibu kota Indonesia tuh mau ditaruh di Bandung tahu. Nah, tujuan ada Gedung Sate ini untuk menjadi bagian dari kompleks perkantoran Government Bedrijven di Bandung. Nah, tapi karena namanya susah nih ya, kayak tadi Nadifa juga agak belibet nih ngomongnya.
akhirnya diganti jadi gedung sate. Mungkin karena ada kayak tusuk sate itu di atasnya kali ya. Iya. Nah, karena di gedung sate ada bulatan-bulatan di atasnya itu, makanya dibilang gedung sate. Selanjutnya kita akan melewati rumah kentang. Nah, mungkin kamu semuanya itu berpikir kalau misalkan rumah kentang itu salah satu rumah hantu. Karena emang ada desas-desus kalau rumah kentang merupakan rumah hantu. Tapi itu no, itu salah besar kamu semuanya. Karena rumah kentang sebenarnya adalah dapur umum untuk memasak kentang. Dan diantar jemput kepada tentara. Jadi berarti emang dapur kentang aja gitu ya? Iya, bukan rumah hantu. Bukan rumah hantu kayak di film-film. Iya, cuma Beda. bikin kentang doang dia di sana. Jadi kamu semuanya jangan takut kalau misalnya ngelewatin rumah kentang. Nah, rute selanjutnya kita ngelewatin salah satu jalan yang paling ikonik juga. Apa tuh? Kalau misalnya kamu semuanya ke Bandung, pasti banget ke jalan ini, yaitu Jalan Asia Afrika. Nah, Nadifa punya sedikit fun fact lagi nih tentang jalan ini. Rinjani tahu nggak sih? Kamu semuanya tahu nggak sih? Kalau misalnya Jalan Asia Afrika itu jalan raya terpanjang di Indonesia. Hah? Satu Indonesia? Satu Indonesia. Berarti dia Wow. punya rekor gitu ya? Iya, keren banget sih. Keren banget sih. Dan destinasi terakhir adalah Gedung Konferensi Asia Afrika yang merupakan salah satu gedung yang bersejarah di Bandung. Berarti kita bisa nyimpulin kalau emang ya Bandros ini tuh merupakan salah satu fasilitas yang keren ya. Karena Nadifa Jujur. mikir ini wah di Bandung doang gak sih ya kayak gini. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan kalau misalnya Bandros tuh bisa melewati tempat-tempat ikonik, bersejarah dan juga penting di Bandung ini. Nah, Nadifa sendiri ngerasainnya gimana sih kalau Rinjani kayak ngerasa di Bandros 45 menit ini seru banget. Seru karena banget bisa sih. lihat kanan kiri, ada jalanan yang terpanjang satu Indonesia. Terus kita bisa melihat gedung-gedung ikonik gitu, Nat. Jujur insightful banget sih naik Bandros ini karena jadi tahu fun fact tentang kota Bandung ini. Nah, gimana nih Nadifa dan kampus mania semua? Jalan-jalannya seru banget kan? Seru sih. Braga tuh emang super gold destination banget buat semua kalangan, apalagi kaum mahasiswa kayak kita. Bener. Kalau di Braga tuh rasanya dalam satu tempat kayak banyak banget spot-spot unik dan lucu. Mulai dari kuliner sampai foto booth ya. Iya. Nah, ditambah di Braga itu cukup affordable dan juga mudah diakses buat semua orang. Bener banget, Nat. Apalagi kalau di Bandung ini juga ada Bandros atau Bandung Tour on Bus yang bisa bawa kampus mania atau teman-teman semua jalan-jalan mengelilingi Bandung lewat tempat-tempat ikonik dan juga banyak banget tempat wisata yang mereka lewatin hanya dengan 20.000 aja dalam 45 menit. Jujur Bandros ini seru banget sih tadi kayak ngeliat-liat ada lewat dari alun-alun, Jalan Asia Afrika, Gedung Sate dan juga ada Rumah Kentang. Ya itu fun fact banget sih Nadifa dan kampus mania semua karena Rinjani juga kaget kayak oh ternyata dia bukan rumah hantu. Ternyata selama ini kita udah takut-takut nih sama Rumah Kentang, dia ternyata cuma rumah yang masak kentang aja. Iya, rumah bikin kentang jadi rumah kentang. Rumah Kentang. Nah selain itu yang ngebandung banget tadi ada apa aja sih Rinjani? Tadi kita kan udah lewatin Jalan Braga yang ternyata kanan kiri tuh wah destinasi ngebandung banget. Jadi kita makan ice cream di Milk and Crumbs yang ternyata enak banget ya. Enak banget sih, Itu kayak top bisa- banget top sih. banget. Terus juga kita lewatin foto booth koran dan app Snap Manner. Nah, Wah. di foto booth koran ini bener-bener gede banget nih kampus Bani yang segini dan muka kita wah. Terpampang jelas ya. Iya, bukan foto booth yang sekecil ini lagi. Dan yang terakhir kita juga main di Grey Art Gallery yang bisa lihat banyak banget wah seni-seni yang bagus banget sih. jujur. Mungkin foto booth tadi bisa dipajang juga kali ya di Great Art Gallery itu. Wah kita art nih Kita arti keseninya. Oke. Iya. Nah, buat kampus mania yang mau ikut jalan-jalan lagi, berwisata lagi sama Rinjani, sama Nadifa dan sama kru-kru 8EH lainnya, bisa langsung follow aja ke Instagram @8EH Radio ITB, TikTok @8EH Radio ITB, X @8EH_radio, Spotify 8EH Music, YouTube 8EH Radio ITB. dan kalian bisa mendengarkan soon semua siaran kita di website 8EHRadioITB.com. Buat kampus mania semua, jangan lupa untuk selalu be smart and stay cool in Harmonia Progresio. Bye-bye!